Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas 2 ayat 1-7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tema kita, Yesus telah lahir. Saudara-saudaraku, dimanapun saudara semua berada, selamat Natal bagi kita semua. Adapun firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita, mengisahkan tentang kesaksian kelahiran Yesus ke dunia ini. Injil Lukas mengisahkan dengan begitu dramatis. Dapat kita lihat bagaimana ketika perintah Kaisar Agustus untuk menyelenggarakan sensus membuat Yusuf dan Maria tunangannya pergi dari Nazaret ke kota Daud, yaitu Betlehem. Adapun penyebutan Betlehem sebagai kota Daud membuat kita mengaitkannya dengan janji ataupun nubuatan Tuhan yang telah diucapkan oleh Nabi Mika jauh sebelumnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu bagi Yusuf dan Maria, perjalanan pada masa itu dari Nazaret ke Betlehem tidaklah mudah, melainkan memakan waktu yang cukup lama dan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sebab Nazaret terletak di Galilea, sebelah utara Yudea, dan saat pasangan itu tiba di Betlehem, ternyata tiba pula waktunya bagi sang bayi dalam kandungan Maria untuk lahir ke dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, dapat kita bayangkan situasi ini tentu tidak mudah bagi Maria menghadapi situasi itu, untuk melahirkan di negeri yang asing dan jauh dari sanak keluarga yang dapat memberikan pertolongan. Situasi ini pun diperparah dengan tidak adanya kamar, atau lebih tepatnya tempat yang tersedia bagi mereka di penginapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketiadaan tempat bagi Yusuf dan Maria dapat dipahami bahwa pada saat itu di rumah penginapan yang ada di kota Betlehem bisa dipastikan, yang pertama karena terjadi mudik besar-besaran di daerah Kekaisaran Romawi, karena Kaisar Agustus memerintahkan setiap orang untuk mendaftarkan diri di kotanya masing-masing.
Dan yang kedua, biaya penginapan yang kemungkinan besar sudah pula dinaikkan beberapa kali lipat hingga tidak memungkinkan Yusuf yang hanya seorang tukang kayu, sehingga mereka terpaksa harus menginap di kandang binatang, dan juru selamat itu pun lahir di kandang hewan dan diletakkan di dalam palungan. Saudara-saudaraku, palungan menjadi gambaran di mana Yesus anak Allah mengosongkan dirinya dan lahir sebagai manusia. Dengan berinkarnasi menjadi manusia, Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang imanen, yang bisa didekati tanpa rasa takut yang negatif. Ia bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Ia bukan Allah yang hanya berpangku tangan dan berdiam diri melihat ciptaannya, tapi Ia adalah Allah yang peduli kepada ciptaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah kelahiran Yesus Sang Putra Allah sama sekali jauh berbeda dengan kisah kelahiran anak-anak para bintang dunia ataupun selebritis dunia, ataupun anak-anak yang terlahir dari keluarga-keluarga yang kaya dan berpunya, yang lahir dalam kemewahan. Tidak ada persiapan untuk menyambut kelahirannya. Jangankan tempat bersalin mewah, sekedar rumah yang layak pun tidak ia dapatkan. Bahkan ketika Yesus lahir, ia hanya diletakkan di dalam sebuah palungan. Sebenarnya Allah bisa memilih seorang wanita dari keluarga bangsawan untuk mengandung putranya, tetapi Allah tidak melakukan itu. Ia memilih seorang wanita sederhana yang tidak memiliki pengaruh yang besar di dalam masyarakat. Allah bisa memberitahukan terlebih dahulu kepada para pemimpin dunia bahwa anaknya akan lahir, namun ia tidak melakukannya. Jadi saudara-saudaraku, berita kelahiran itu justru pertama-tama diberitahukan kepada kelompok orang yang dianggap hina saat itu, yaitu para gembala dan bukan raja-raja. Saudara-saudaraku, di balik kisah Natal yang sangat dramatis ini, ada makna penting bagi kita, yaitu Allah telah merendahkan dirinya karena ia ingin menyelamatkan semua manusia dari golongan dan tingkat ekonomi manapun. Tidak semua orang dapat pergi melihat seorang anak raja yang lahir di dalam istana yang mewah, tetapi semua orang dapat datang ke dalam kandang yang sederhana dan melihat seorang bayi yang diletakkan di dalam palungan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita melihat dengan kelahiran Yesus ini, palungan menjadi perenungan bagi setiap orang percaya yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan nafsu yang kuat untuk hidup di dalam kemewahan dan menilai harga diri seseorang berdasarkan kekayaan yang ia miliki. Ingatlah bahwa dengan diletakkannya Yesus di dalam palungan, lahir sebagai anak yang cukup mendapatkan perlakuan yang jauh dari sederhana, tapi itu semua tidak pernah mengubah statusnya sebagai anak Allah yang maha tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita Yesus telah lahir. Yesus lahir di sebuah kandang hewan dan diletakkan di dalam palungan. Tentu dapat dibayangkan bagaimana repotnya Maria yang melahirkan di kandang binatang tanpa persiapan, tanpa perlengkapan bayi. Alkitab menjelaskan dalam renungan kita ini bahwa ia membungkus bayinya dengan lampin dan meletakkannya di dalam palungan. Dalam keadaan yang normal, tak ada seorang ibu pun yang berpikir untuk meletakkan bayinya di tempat makanan ternak seperti palungan. Palungan yang kotor itu
hanya digunakan sebagai tempat makanan binatang. Tapi kondisi yang dihadapi Maria dan Yusuf saat Yesus lahir telah mendorong naluri seorang ibu seperti Maria untuk melakukan sesuatu yang akan mendatangkan rasa hangat bagi bayinya. Meskipun biasanya palungan hanya dipakai sebagai tempat makanan ternak, tetapi Maria memilih benda kotor itu sebagai dipan bayinya. Maria tidak lagi membatasi fungsi palungan hanya sebagai tempat makanan ternak, tetapi ia menjadikan palungan itu sangat bernilai. Palungan yang umumnya hanya dipakai untuk menampung rerumputan dan makanan ternak lainnya, kini di dalamnya terbaring Sang Putra Allah yang akan menyelamatkan seisi dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita Yesus telah lahir. Artinya kelahiran Yesus bukanlah dongeng atau legenda semata-mata. Yesus sungguh telah lahir ke dunia ini, dan itu disaksikan oleh para gembala, oleh para majus, dan inilah kedatangan Yesus membawa keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau Yesus telah lahir ke dunia ini, hari ini Yesus sebenarnya tidak lagi membutuhkan kandang, tidak lagi membutuhkan palungan. Yang dia butuhkan, bagaimana setiap kita yang telah mendengarkan berita keselamatan ini, berita kelahiran Yesus ini, yang dibutuhkannya adalah tempat di dalam hidup kita, di dalam hati kita, agar Yesus dapat mengubah kehinaan menjadi kemuliaan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara-saudaraku, adakah tempat bagi Yesus hari ini? Tuhan telah lahir, terlahir di tengah-tengah dunia kita, hidup kita. Kiranya persoalan, beban hidup, penderitaan yang menghimpit, pergumulan, kepenatan dalam hidup kita yang sungguh sumpek ini tidak membuat kita melupakan Tuhan dan tidak memberikan satu tempat untuk Yesus hadir dan lahir dan berkarya dalam hidup kita. Biarlah Yesus yang telah lahir, yang kita peringati kedatangannya ke dunia ini, yang pertama di Betlehem, di sebuah kandang, tepatnya diletakkan di palungan. Yesus telah menjadi juru selamat kita, menjadi juru selamat dunia ini. Dia dapat mengubahkan kehinaan kita, manusia yang berdosa, menjadi kemuliaan di dalam Tuhan. Biarlah hati kita dan hidup kita menjadi tempat bagi Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kita ini. Selamat Natal, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dilawat oleh firman-Mu. Kiranya Engkau lahir dalam hati kami, menguasai hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.